Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Syakri Al-Lului, mahasiswa Telkom University kelas IF4703, NIM 1030123000268. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum materi-materi yang telah saya pelajari di minggu pertama mata kuliah pemodelan basis data. Mari kita mulai dari pengertian data. Data adalah fakta yang terkait dengan suatu objek, misalnya tinggi badan dan umur seseorang. Data sendiri dapat berupa gambar, angka, simbol, dan lain-lain. Nah, karena data itu banyak bentuknya, maka akan sulit mengolah data tanpa suatu sistem. Oleh karena itu, diciptakanlah basis data atau biasa disebut database, yang merupakan kumpulan data yang dikelola secara sistematis berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga manajemen data akan semakin mudah. Sebelum adanya basis data, umumnya data manajemen pada komputer menggunakan file processing system. File processing system sendiri merupakan sistem manajemen data yang menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data yang ada dalam berbagai file. Kemudian, data tersebut dikelompokkan ke dalam teritori atau folder. Manajemen data dengan sistem ini mempunyai berbagai kelemahan, seperti adanya duplikasi data yang membuat user bingung dan memakan penyimpanan. Tidak adanya batasan tipe data membuat pemrosesan data semakin sulit, sulitnya mengembalikan data yang hilang atau korup, akses yang tidak dapat diatur secara ketat, dan masih banyak lagi kelemahannya. Banyaknya kelemahan dalam file processing system menyebabkan banyak perusahaan besar beralih menggunakan sistem basis data. Sistem basis data ini memiliki banyak kelebihan yang ditawarkan, seperti kontrol data yang terpusat sehingga jika ada perubahan maka cukup dirubah di satu basis data. Dengan sistem basis data, kita dapat meminimalisir data duplikasi sehingga user tak perlu bingung dan tak akan memakan penyimpanan yang banyak. Dengan sistem basis data, tipe data dapat dibatasi sehingga tidak sembarang data dapat diinputkan, sehingga pemrosesan data semakin mudah. Keamanan dengan sistem basis data juga lebih terjaga. Kita juga dapat sharing dengan mudah. Lalu, kita juga dapat mengelola akses terhadap data dengan ketat sehingga tak sembarang user bisa mengakses file tertentu yang mungkin dirahasiakan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, sistem basis data juga banyak memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah sistem basis data ini membutuhkan cost yang cukup besar. Cost ini diperlukan untuk training individu yang akan mengelola basis data, konversi dari sistem lama ke sistem basis data, dan biaya instalasi serta maintenance sistem basis data. Kekurangan yang kedua, proses backup sistem basis data cukup memakan waktu karena data yang banyak. Kekurangan yang ketiga, ada risiko kerusakan yang besar jika terjadi kesalahan. Dan kekurangan yang terakhir adalah jika akses ke basis data tidak dikelola dengan baik, maka dapat timbul masalah seperti adanya akses data oleh orang asing. Sekarang, mari kita bahas tentang database lifecycle. Database lifecycle merupakan rangkaian langkah-langkah pengembangan basis data mulai dari analisis kebutuhan sampai maintenance. Database lifecycle akan terus berlanjut selama database masih digunakan. Ada berbagai sumber tentang database lifecycle. Sumber yang akan saya gunakan adalah dari Coronel dan Morris yang membagi data lifecycle menjadi 6 fase. Dari 1, database initial study, yang di dalamnya berisi analisa situasi perusahaan, mendefinisikan masalah, mendefinisikan objektif, dan mendefinisikan lingkup dan batasan. Yang kedua, database design, yang di dalamnya berisi membuat desain konseptual, menyeleksi DBMS, dan membuat desain logika, dan membuat desain fisik. Yang ketiga adalah implementation and loading, yang di dalamnya berisi menginstal DBMS, membuat database, dan load atau convert data. Yang keempat ada testing and evaluation, yang di dalamnya berisi pengetesan terhadap database, mengevaluasi kerja database, dan meminta feedback user untuk mengatasi masalah pada database. Yang kelima, ada operation yang pada tahap ini sistem sudah tersedia untuk end user. Yang keenam atau yang terakhir, ada maintenance and evolution yang di dalamnya berisi backup data, peningkatan keamanan, audit performa, menambahkan atribut baru, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.